dokter perawat pun nggak apa-apa yang ada menuju ruangan ini. Mana begitu pelayanan? Negara perang sekalipun rumah sakit itu harus tutup. Ini Dewas, ya Pak. Saya sudah perintahkan wadir pelayanan tadi. Hari ini responnya sudah saya ganti studio PLH Dr. Helmi. Untuk di Indonesia sudah perintahkan nama Dr. Helmi sebagai PLH untuk menormalisasi kembali rumah sakit. Nggak boleh tutup rumah sakit. Ini selaku Dewan Pengawas harus mengawasi. Negara perang aja nggak ada tutup rumah sakit, apalagi ini masa pandemi seperti ini, nggak boleh. Ya. Solusi dicari, nggak ada ruangan dicari mana ruangan dimanapun bisa dibuat di ruangan. Panggil juga Dr. Helmi kemarin. Ya. Lagi kumpul di untuk ketik-ketik Pak. Nah, panggil juga kemarin. Mana begitu pelayanan mau berobat kemana masyarakat? Ini orang kita kalau kayak ini nggak bertanggung jawab. Udah 3 kali saya bilang buka mas ini, nggak direspon. Kalau takut dia aja dari tugas medis, kalau takut mati terpapar. Mana orang mau pergi mau dapat pelayanan coba? Mana orang mau cari? Pak Helmi sekarang terbicara masuk itu sama Bapak saya percayakan, ya. SK dari meja saya tinggal saya cek, jadi nggak sempat saya siapkan. SK penunjukan PLH dan pemberhentian sementara itu, ya. Mulai hari ini jam ini Bapak Helmi sudah buka, ini UGD buka kembali. Cari semua apa nggak ada dokter pak perawat pun nggak apa-apa bunuh dulu. Ya, tidak ada istilah rumah sakit untuk negara Jepang di bom atom banyak orang mati, rumah sakit kita buka. Ya, apalagi ini kita kondisi seperti ini, jangan panik, kita nggak boleh panik. Masyarakat sekarang hampa harapannya mau gantung kemana? Kita yang hari ini mobil pelayanan orang sakit nggak ada, jadi bawa kemana masyarakat coba yang perlu perawatan? Nggak boleh tutup, ya. Ya, ini saya sampaikan sekali lagi. Tolong harapan saya pada Pak Dr. Helmi, hari saya tunjuk sebagai PLH di sini. Mulai hari ini, jam ini hidupkan kembali. Tidak ada dokter, perawat pun boleh. Tidak. Kalau ada orang yang perawat yang bisa direkrut kembali, yang kembali diberhentikan masukkan. Hari ini membuktikan kita malu kita, masa kita sebagai pelayanan medis penyelenggara negara kita lari kenyataan mana kita. Ini hari ini kita diuji kita hari ini kita siap nggak dengan kondisi sulit seperti ini. Ini hari ini kita masuk ujian diberikan pada kita ini dengan kondisi genting sulit seperti ini, bangsa dan negeri ini yang dibutuh kita lari. Nah itu menunjukkan orang nggak bisa diberi tanggung jawab. Siap bantu Pak. Jadi dengan kondisi seperti ini kita nggak boleh lari Bu. Sekarang masyarakat bergantung harap pada kita. Saya kemarin pergi ke ruang anak, sedih nangis saya. Karena pas saya lihat anak-anak dirawat di situ. Hari ini kemana mereka pergi coba? Ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Wah, tolong ya. Nggak ada orang lain yang bisa lakukan ini kecuali kalian. Kenapa? Kalian itu memang ahlinya di sini. Kalau saya nggak, orang yang lain itu nggak bisa. Kenapa? Nggak punya kalian di sini. Kalau seandainya saya ahli di sini, saya juga mau berdiri di sini. Tapi kalau saya di sini apa yang dapat saya lakukan? Saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Bayangkan kalau di mana anak-anak itu sakit, mau kemana dia coba? Nggak boleh. Negara perang pun rumah sakit harus buka, ya. Tolong ya kalian semua ya. Inilah membuktikan pengabdian dan keikhlasan kita hari ini. Ini kita diuji hari ini. Kita loyal tidak, kita peduli tidak. Hari ini orang berharap kepada kita, ya. Memang kondisi sulit ini, kita sama-sama tahu. Inilah membuktikan kalian ini hari ini mana yang emas, mana yang tembaga. Ini terbukti hari ini. Akan dibuktikan diuji kita ini. Ini mungkin proses seleksi alam yang terjadi. Ya, tolong buka kembali. Ya, oke ya, bisa kan? Iya Pak. Yang penting kalian, kita semua ada diatur oleh Allah. Langkah rezeki pertemuan maut itu sudah kena Allah, itu hak Allah. Cuma kita ikhtiar berusaha harus. Di samping terus berdoa pada Allah.
Mohon perlindungan kepada Allah, jauhkan dari bala-bala petaka ini. Mohon kepada Allah. Di samping bekerja terus dengan pengabdian dan keikhlasan. Kalaupun kalian terjangkiti, itu pahala syahid untuk kalian. Karena sedang bertugas, memberi pelayanan, memberi pertolongan pada orang, kalian meninggal. Akibat ini pahala syahid yang luar biasa. Kalau kalian, jadi tolonglah. Kalau nggak kalian tidak mau, tidak berbuat, siapa lagi coba? Di mana mau kita harapkan? Coba. Nggak mungkin kan orang kita pergi jalan sana suruh kerja kemana? Memang selama ini kalian yang di sini. Siapa ilmiah? Bisa kan? Insya Allah siapa. Oke lah kalau gitu ya. Saya nggak usah panjang lagi bentar. Jadi ini tolong disampaikan juga ke publik bahwa hari ini kita mohon kepada masyarakat Kota Langsa semuanya supaya masyarakat ikut berpartisipasi, yaitu patuh kepada anjuran pemerintah dengan menggunakan dengan menjalankan seharian hidupnya dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkumpul di tempat keramaian. Karena hari ini tanpa kerjasama masyarakat semuanya, pemerintah juga dan petugas medis juga tidak akan mampu memutus mata rantai COVID ini. Karena apa? COVID ini tertular dari manusia satu ke manusia yang lain. Maka hindarilah dan jalanilah protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Ini baru tadi malam satu orang meninggal di Kampung Tengah. Nah, itu meninggal karena COVID, baru dikubumikan secara dengan protokol kesehatan. Jadi tolong, ini tambah hari apabila tidak ada kerjasama dari masyarakat, ini bukan main-main, akan bertambah terus. Ini wabah ini akan terus menyebar luas di Kota Langsa. Hari ini bukan lagi transfer dari luar, sekarang sudah menjadi klaster daerah kita ini. Malah di rumah sakit juga sudah menjadi klaster penyebaran COVID. Ya, beberapa petugas medis kita sudah 8 orang ya. 8 orang dokter yang sudah terinfeksi. Ini baru-baru saya dapat kabar lagi. Dr. Nusan. Itu siapa yang nggak kenal Dr. Nusan? Di orang di Langsa semua kenal dengan beliau, Dr. Anak yang sudah senior sekali. Ya. Bersama istrinya dan satu keluarga. Sekarang beliau sedang dirawat di Medan kalau nggak salah saya. Sudah dalam keadaan di ICU, sudah koma. Jadi ini coba bayangkan, apabila semua petugas medis kita terpapar, ya, rumah sakit terpaksa tidak ada pelayanan, kemana lagi kita mau minta untuk berobat, untuk mendapat pelayanan kesehatan. Jadi apabila semua petugas medis kita terpapar dengan COVID ini, maka tolong kerjasama semuanya masyarakat, warga Kota Langsa, patuhilah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah bertujuan bukan lain, adalah untuk menjaga warganya agar selamat dari wabah ini. Insya Allah kalau kita semua patuh, pasti ini sesuai dengan SOP kesehatan, pasti kita akan terjaga. Ya, juga petugas kesehatan saya berharap, ya, jangan anggap remeh. Siapapun pasien yang datang, kita belum tahu dia. Bisa saja dia juga sudah terinfeksi karena ada OTG, orang tanpa gejala, sehat. Mungkin kita juga atau saya mungkin. Kalian kan tidak tahu kalau nggak di swab. Jadi makanya setiap penanganan pasien SOP-nya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kalau kalian semua di sini, ibu bapak sekalian, sudah terpapar, ya masyarakat bagaimana? Siapa yang beri pelayanan? Ya kan? Nah, jadi tolong. Dan juga bukan kita aja, ibu bapak semua pulang ke rumah. Di rumah ada anak, ada istri, ada suami, mungkin ada orang tua, nenek di rumah. Sudah satu rumah lagi bermasalah. Ya. Nah ini kewalahan nanti kita semua. Jadi tolong semuanya, lakukanlah dengan SOP yang benar, ya dengan keikhlasan dan pengabdian kita. Semoga ini berjalan kembali Mas. Ya Pak Dokter ya, kita tolong ya. Ya Pak Wadir, ibu bantu semua Pak Helmi ya, bisa kan? Nah, Pak Helmi ya, bantu beliau dia juga tidak bisa sendiri. Nah, kita bekerja itu, sukses kita itu karena ada orang-orang lain. Kita bekerja bukan hebat kita sendiri, siapapun. Oh hebat karena saya, bukan. Kalau tidak ada dukungan dari orang lain, siapapun kita nggak akan hebat dan nggak akan sukses. Pak Helmi gitu juga, walaupun dia seorang dokter dan macam-macam, hebat dia, mungkin pintar dia di bidang bedah tulang. Tapi kalau tidak ada perawat yang membantu, manajemen yang membantu, nggak jalan. Jadi kita saling dukung semuanya, baru bisa jalan ya. Tolong. Oke ya. Makasih ya. Ya Bu.